Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih kepada teman-teman semuanya sudah menyempatkan hadir dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita lanjut ke acara kegiatan bimbingan kelompok ini, kita perkenalan terlebih dahulu. Kalian harus menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, serta nama sekolah kalian. Dimulai dari saya ya. Perkenalkan, nama saya Erin Karina. Sering dipanggil Erin. Saya sebagai PK atau pemimpin kelompok. Saya Delvi Melianti, berasal dari Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Empat Lawang. Saya Fadila Maliana Putri, berasal dari MTS Negeri 1 Empalawang. Saya Armelia Alfida Caisar, berasal dari SMP Negeri 2 Tebing Tinggi. Saya Zaskia Aulia Zaini, berasal dari MTS Negeri 1 Palawang. Saya Cinta dari SMP Negeri 2 Tebing Tinggi. Saya Asyifa Yuliani Arta, berasal dari Sekolah Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Empalawang. Sebelum mulai kegiatan bimbingan kelompok, saya akan menjelaskan sedikit tata cara dalam kegiatan ini. Yang pertama, kalian sebelum menyampaikan pendapat atau pertanyaan, ada baiknya kalian mengacungkan tangan seperti ini. Yang kedua, adanya asas-asas yang perlu kalian patuhi. Yang pertama, asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan itu masalah yang ada di dalam kegiatan ini tidak boleh diceritakan keluar, cukup di sini saja. Yang kedua, asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu kalian datang ke sini tanpa paksaan. Yang ketiga, asas kekinian. Jadi masalah yang kita bahas di sini itu masalah terkini atau yang baru terjadi. Yang ketiga, asas keterbukaan. Jadi masalah-masalah yang kalian hadapi itu harus terbuka di sini. Jadi kita bisa mencari solusinya. Yang terakhir, asas kenormatifan. Asas kenormatifan itu adalah solusi yang diberikan oleh teman-teman kalian harus diterima dengan baik. Tidak boleh dihakimi. Selanjutnya, sini saya akan bertanya sedikit kepada kalian, apa itu bimbingan kelompok. Di sini kalian semua sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum. Yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Bimbingan kelompok adalah suatu metode penyelesaian masalah secara kelompok. Oke, selanjutnya. Penyelesaian masalah. Berbagi informasi. Oke, jawaban dari kalian semua sudah benar, tapi saya jelaskan sedikit apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu melalui suasana kelompok yang memungkinkan setiap anggota untuk belajar berpartisipasi aktif dan berbagi pengalaman dalam upaya pengembangan wawasan, sikap atau keterampilan yang diperlukan dalam upaya mencegah timbulnya masalah atau dalam upaya pengembangan pribadi. Oke, di sini kalian semua sudah tahu tujuan dari bimbingan kelompok ini apa? Tahu. Silakan. Melatih individu untuk bersikap terbuka. Melatih seseorang untuk bertanggung jawab. Oke, di sini kalian sudah tahu apa itu bimbingan kelompok dan tujuan dari bimbingan kelompok ini. Baiklah, kita akan di sini kita akan mengangkat permasalahan tentang pernikahan dini. Di sini kalian semua tahu apa itu pernikahan dini? Tahu. Pernikahan di bawah umur. Selanjutnya, pernikahan di bawah umur. Oke, jawaban dari kalian semua, pernikahan dini itu benar semua. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit apa itu pernikahan dini. Pernikahan dini adalah sebuah pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan masih berusia di bawah umur atau masih mengikuti pendidikan di sekolah menengah. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab dari pernikahan dini. Di sini kalian semua sudah tahu penyebab dari pernikahan dini itu apa? Media massa atau internet. Hamil di luar nikah. Oke, jawaban dari kalian semua sudah benar. Saya sedikit jelaskan ya, apa
apa penyebab dari pernikahan dini. Yang pertama itu penyebabnya ekonomi, yang kedua pendidikan, yang ketiga dari orang tuanya lalai misalnya kan, yang keempat internet atau media massa, yang kelima biologis, dan yang terakhir hamil di luar nikah. Oke, saya akan menjelaskan dampak dari pernikahan dini. Dampak dari pernikahan dini terbagi menjadi 3. Yang pertama, dalam membina keluarga. Yang kedua, dampak bagi sang anak. Yang ketiga, dampak dari remaja tersebut. Dari dampak dari keluarga yaitu kesulitan ekonomi. Yang kedua, pengetahuan yang kurang. Dan yang ketiga, menjalin hubungan kembali dengan keluarga yang buruk. Selanjutnya, dampak bagi sang anak. Yang pertama, tingkat kematian ibu dan bayi tinggi. Yang kedua, cedera saat melahirkan. Yang ketiga, komplikasi saat melahirkan. Selanjutnya, dampak dari remaja itu sendiri. Yang pertama, remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia. Yang kedua, kehilangan kesempatan mengecap pendidikan. Dan yang terakhir, sempitnya peluang mendapatkan pekerjaan. Yang terakhir, kita akan membahas tentang solusi dari pernikahan dini ini. Jadi, ada yang tahu apa solusinya? Tahu. Harus selalu adanya pengawasan dan pembimbingan dari orang tua. Mengontrol pergaulan anak. Oke, solusinya yang kalian berikan sudah benar. Saya jelaskan sedikit. Yang pertama itu solusinya harus selalu ada pengawasan dan bimbingan dari orang tua. Yang kedua, kita harus mengontrol pergaulan dari anak-anak tersebut. Yang ketiga, kita harus memberikan penjelasan kepada anak tersebut bahwa pernikahan dini itu tidak baik. Sekian bimbingan kelompok pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.